Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi kami, yaitu jual beli dan pinjam meminjam. Perkenalkan, nama saya Nirwanti Uswatun Hasanah dan teman saya Samara Tunggadepi. Baiklah, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong-menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dasar hukum jual beli, yang pertama, landasan Al-Quran, yang kedua, landasan sunnah, yang ketiga, landasan ijma. Rukun jual beli, yang pertama, orang yang berakad, penjual dan pembeli. Yang kedua, nilai tukar, barang, dan barang yang dibeli. Yang ketiga, sikhat, atau ijab qabul. Syarat jual beli. Yang pertama, berakal sehat. Maksudnya harus dalam keadaan tidak gila dan sehat rohaninya. Yang kedua, dengan kehendaknya sendiri atau tanpa paksaan. Yang ketiga, dua belah pihak tidak mubazir. Yang keempat, balik atau dewasa. Macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Yang kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam atau pesanan. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Hikmah jual beli. Yang pertama, jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat. Yang kedua, penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan. Yang ketiga, masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan maupun pembeli membayar dan menerima barang. Yang keempat, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara batil. Yang kelima, penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang pinjam meminjam. Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak, artinya tidak dibatasi dengan waktu atau dibatasi oleh waktu. Pinjam meminjam menurut ahli fikih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya, orang menyerahkan uang atau barang kepada orang lain secara sukarela, dan uang atau barang itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda dengan hal yang serupa. Hukum pinjam meminjam. Asal hukum pinjam meminjam sesuatu itu sunnah, seperti tolong-menolong dengan yang lain. Kadang-kadang menjadi wajib, seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pakaian untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga kadang-kadang haram kalau yang dipinjam itu akan dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Rukun dan syarat pinjam meminjam. Yang pertama yaitu mu'ir, atau orang yang memberikan pinjaman dengan syarat yaitu inisiatif sendiri bukan paksaan, kemudian dianggap sah amal baiknya, bukan dari golongan anak kecil, orang gila, budak mukatab, tanpa izin tuannya, dan bukan dari orang yang mengalokasikannya, terbatasi dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakapan dalam mengelola harta.
kemudian memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang, semisal dengan menyewanya bukan dengan hasil pinjaman dari orang lain karena manfaat barang. Yang dipinjam bukan menjadi haknya, melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya. Kemudian yang kedua yaitu musta'ir, atau orang yang mendapatkan pinjaman dengan syarat yaitu telah ditentukan, maka tidak sah akad ariyah pada salah satu dari dua musta'ir yang tidak ditentukan. Kemudian bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila, atau orang yang mengalokasikannya terbatasi dengan sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta, kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui wali masing-masing. Nah, yang ketiga yaitu mu'ar, atau barang yang dipinjamkan dengan syarat manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut, maka tidak sah akad pinjam-meminjam pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan, karena pada dasarnya manfaat dari koin tersebut bukan untuk hiasan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.